simpan ketakutanmu untuk dirimu sendiri, tetapi bagikan inspirasimu untuk orang lain, kata Robert Louis Stevenson. Perkenalkan, namaku Nabila Eka Agustin yang biasa dipanggil Nabila, salah satu siswa SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. 18 tahun yang lalu, terlahir sebagai anak pedesaan, tak membuatku merasa rendah diri, karena aku percaya jika setiap kita adalah pemilik kesuksesan. Jika kamu ingin hidup bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda, kata Albert Einstein. Masa remaja menjadi masa paling indah. Belajar berproses, berkompetisi, dan mengasah jiwa kepemimpinan melalui organisasi. Berfokus merancang tujuan hidup, lalu gerak mencapai setiap mimpi-mimpiku. Membaca, menulis, berbicara merupakan pembiasaan yang aku jalani sejak kecil. Karena aku percaya, melalui budaya literasi, aku bisa mengasah kemampuanku lebih baik. Dari pembiasaan mengolah rasa, karsa, hati, dan pikir, kini aku mampu melahirkan banyak karya buku, seperti novel Jalan Terakhir, antologi puisi Arah Angin yang bersinar di bawah rembulan, antologi esai Masuk Pak Eko, antologi esai perpustakaan Menyalakan Lentera Literasi, kemudian buku 20 surat terbaik untuk Kartini Kominfo. Begitu juga di bidang kompetisi, aku telah memenangkan sebanyak 30 kejuaraan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Di antaranya menjadi juara 1 pemuda pelopor di Kabupaten Gresik bidang pendidikan, juara menulis surat untuk Kartini yang diselenggarakan oleh Kominfo, lalu juara bintang orasi yang diadakan oleh DPR RI, juara 1 Biblio Battle yang diadakan oleh BPKRI, dan menjadi duta buku nasional, duta sekolah, dan masih banyak kejuaraan lainnya. Karena aku selalu fokus pada tujuanku. Belajar leadership, public speaking, kompetisi, dan literasi adalah bakat yang terus aku asah. Hingga tahun 2022, ketika aku dilantik menjadi Wakil Ketua Forum OSIS Nasional, aku berkesempatan bertemu dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI. Lalu berdiskusi di DPR bersama anggota DPR yang terhormat. Kemudian berdiskusi dengan Kementerian Bappenas dan Wakil MPR RI. Dan itu semua menjadi pengalaman berharga dalam proses pengembangan bakatku. Setiap orang memiliki kesuksesan, dan itu adalah moto hidup saya untuk terus berkembang dan juga semangat. Setidaknya hingga saat ini saya meraih 30 kejuaraan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Menjadi MC di berbagai kegiatan pemerintahan, mengisi pelatihan kepemimpinan di berbagai sekolah, menjadi pembina lomba-lomba penelitian di sekolah-sekolah adalah aktivitas keseharianku. Selain untuk menyalurkan bakat, juga menjadi sarana berbagi pengetahuan untuk sahabat-sahabatku. SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, sekolah unggul berbasis riset dan psikologi. Disinilah semua bakatku terasah dengan baik. Dan tentu sekolah ini mampu memfasilitasiku untuk terus berkembang secara baik dengan berbagai program yang ada, yaitu seperti Inspiration Class, berbagai ekstrakurikuler, kemudian ada program KM3, Spiritual Journey, Kampus Visit, dan masih banyak yang lainnya untuk bisa mensupport para siswa berkembang sesuai dengan bakatnya.
dan tumbuh di Jawa Timur membuatku sadar bahwa kebudayaan adalah pemersatu yang tak dapat tergantikan. Dari keberagaman Banyuwangi hingga Gresik, tempatku berdiri pada saat ini, merupakan salah satu wujud yang dapat kita syukuri. Budaya yang ada di Kabupaten Gresik seperti Rebo Wekasan. Rebo Wekasan adalah tasyakuran sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Namun, dalam perkembangannya sekarang, Rebo Wekasan lebih mirip perayaan Idul Fitri atau Idul Adha. Ada acara silaturahim antar kerabat atau tetangga, kemudian banyak orang jualan makanan, pakaian, hingga mainan anak-anak. Acara ini mirip pasar malam atau pasar senggol, karena banyak muda-mudi yang mejeng di sana. Kemudian ada kolak ayam Masjid Gumeno. Setiap tanggal 23 di bulan Ramadan, masyarakat Desa Gumeno, Kecamatan Manyar di Masjid Jami Gumeno memiliki tradisi memasak kolak ayam. Warga menyebutnya kolak ayam atau sanggrek. Kemudian ada malam Selawe. Pada hari ke-24 malam atau menjelang hari ke-25 bulan Ramadan, banyak peziarah di Masjid Giri. Selain nyekar ke makam Sunan Giri, mereka iktikaf berdiam diri di masjid dan memperbanyak amalan-amalan doa. Kemudian yang tak kalah menarik ada Pasar Bandeng. Biasanya diadakan 2 hari menjelang malam takbiran Idul Fitri. Untuk menyambut lebaran Idul Fitri, di pasar kota Gresik dijual ikan bandeng segar yang baru dientas atau diambil dari tambak. Dari bandeng ukuran sedang hingga bandeng besar atau kawak. Dan kali ini ada Damar Kurung, karya seni lukis asli dari kota Gresik. Lampion dengan desain unik, berkarakter polos kekanak-kanakan, berhias warna terang kuning, merah, hijau, dan merah jambu tersebut seakan-akan tidak bisa lepas dari nama besar maestronya, Mbah Mas Mundari. Mbah Mas Mundari dan Damar Kurung merupakan aset dari kota Gresik, bahkan setelah beliau meninggal. Ketika kondisi pandemi terus berjalan, aku mendirikan komunitas Tim Gotong Royong Indonesia atau TGI, Light of Leadership and Competition. Dari sini, aku mengembangkan pengalamanku. Bagaimana sih caranya memimpin, berliterasi, public speaking, dan kompetisi. Dari komunitas ini, akhirnya mengantarkanku menjadi juara 1 pemuda pelopor di bidang pendidikan. Selain itu, hingga kini telah mendorong teman-temanku menjadi juara di berbagai bidang, setidaknya telah meraih 64 kejuaraan di tingkat nasional. Salah satu cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan, kata Steve Jobs. Jika ingin meraih kesuksesan, maka pesanku, cintailah apa yang hendak kamu lakukan. Semangatlah meraih setiap tujuan hidupmu. Lalu, bersahabatlah dengan teman-teman yang sefrekuensi, agar langkah dan tujuanmu terus terjaga. Saya, Nabila Eka Agustin, siap menjadi bagian Duta Pelajar Jawa Pos SMA Awards.